materi yang sekarang ya. Hari ini kita membahas tentang apa tadi Ibu-ibu? Kita membahas tentang pelayanan terhadap lansia. Sekarang apa sih itu lansia? Pengertian lansia itu ada nggak yang bisa menjelaskan Bu? Coba Bu Rani, saya mau tanya tuh, pengertian lansia apa Bu ya? Lansia itu apa sih menurut Ibu? Iya benar ya. Lansia itu adalah yang usianya itu sudah 50 tahun ke atas ya. Ya, seperti nenek kita, ya, orang tua kita. Ya, betul ya Bu Rani ya. Coba Bu Sherly, coba Bu, apa sih Bu lansia itu yang apa sih maksudnya? Oh, orang yang sudah pikun. Kata Bu Sherly orang yang sudah pikun, yang jelas dia sudah berusia lanjut ya Bu. Rata-rata lansia itu kan di atas 50 tahun. Saya jelaskan sedikit ya Bu. Lansia itu adalah penuaan atau proses penuaan terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Manusia ya yang maksud saya di sini jelaskan, bahwasanya setiap kita yang ada di bumi yang memiliki usia yang bisa masuk sampai 50 tahun ke atas itulah lansia. Memang lansia itu memiliki beberapa kekurangan di saat usianya sudah lanjut, karena jaringan-jaringannya ini sudah mengalami kemunduran. Kerja otaknya, kerja saraf, kerja seluruh bagian fisiknya pun sudah mulai menurun. Maka dari itu lansia itu sangat perlu kita perhatikan Bu. Kemudian juga lansia ini apa ya, kalau kita lihat tuh lansia tuh secara perlahan-lahan ingatan dia yang dulu itu sudah hilang ya Bu-ibu ya, sudah mulai mengalami kemunduran. Jadi sekarang kalau mau mengingat-ingat itu sudah sangat susah sekali. Nah itulah lansia. Jadi pikunnya itu bukan karena pikun apa ya Bu, itu pikun karena memang kerja otak dan saraf yang ada di tubuhnya itu sudah mulai menurun semua. Ibarat motor, ini motor nih Bu, kan kalau kita tuh motor tuh bisa bagus dilihat dari catnya, dia bisa jalan mesinnya masih bagus, terus dari bau kalau ada di mesin tuh baut-bautnya tuh masih kenceng. Nah lansia ini karena dia sudah lama disimpan tuh motor Bu, kan jadi bautnya sudah kendor, jalannya udah nggak bisa ngebut. Nah jadi sama kayak kita manusia Bu yang lansia tadi, jadi kita tuh lansia itu sudah nggak bisa lagi untuk melakukan aktivitas di saat dia waktu usia muda karena pengaruh dari fisik dia yang sudah mulai menurun. Oke, baik ibu-ibu, coba jelaskan dulu Bu, ada nggak di sekitar ibu-ibu ini yang ada lansia, atau di antara ibu-ibu ini ada yang mengurus lansia Bu? Kalau ada coba Bu ceritain. Ayo siapa Bu, siapa? Oh baik, Bu Rina, hai Bu, jelasin Bu, lansianya ada atau enggak, atau ibu sendiri mengurus lansia? Iya, gimana Bu? Ayo. Iya Bu ya. Oh jadi orang tua ibu itu tinggal sama ibu sekarang, berarti orang tuanya sudah lansia ya Bu, udah 70 tahun ya? Oh baik. Jadi sekarang yang dialami oleh orang tua ibu di rumah tuh seperti apa Bu? Apakah dia ada sakit, sering sakit karena nggak bisa berjalan lagi, atau dia sudah tidak ada gigi, atau dia sudah mulai sedikit-sedikit kalau mendengar anaknya membentak dia tersinggung, sensitifnya sangat kuat, ada nggak itu di rumah? Oh ada ya Bu ya. Oh, tapi ibu gimana Bu menanggapi orang tua ibu yang seperti itu di rumah? Oh iya, jadi diajak kayak hiburan ya Bu ya, gitu orang tuanya. Jadi kalau dia marah, ibu anggap itu hiburan gitu ya. Jadi dia tidak merasa tersinggung lagi kan, dan dia bisa kita ajak komunikasi dengan bermain. Wih bagus, tepuk salut untuk Ibu Rina, tepuk salut, 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 salut. Oke Bu, yang jelas Bu, lansia itu Bu ya, yang harus kita ingat bahwasannya di saat dia sudah mulai menua, maka kondisi fisiknya, kondisi psikisnya, emosionalnya itu sudah tidak lagi seperti di saat dia usia sama seperti kita. Jadi dia sudah mulai banyak merasakan penurunan-penurunan di
badannya yang mulai melemah, kemudian pola pikirnya juga sudah mulai cepat tersinggung. Nah itu harus kita maklumi Bu sebagai anaknya atau sebagai keluarganya, karena kalau kita tidak memaklumi dan memahami kondisi dia di saat lansia, kita nanti tidak bisa menghadapi lansia kita Bu. Nanti dia nggak nyaman tinggal sama kita ya. Kalau dia nggak nyaman tinggal sama kita kan nantinya yang ada pasti lansianya nggak betah, mungkin ibu dan keluarga juga nggak betah kan. Jadi gitu, makanya kita harus sama-sama saling nyaman, ikhlas ya Bu, harus ikhlas merawat lansia karena dia adalah kita di masa depan. Kemudian Bu, ini ada flip chart ya Bu ya, flip chart. Ini silakan Ibu lihat, ini adalah pengertian lansia menurut WHO dan Undang-Undang Nomor 13 ya Bu ya, bahwasannya lansia ini adalah orang yang memang harus kita rawat dan jangan kita telantarkan, dan kita harus bahagiakan, kita sehatkan di saat dia memasuki usia lansia. Itu inti pengertian dari definisi lansia Bu. Kemudian mengapa sih Bu, saya tanya nih sama ibu-ibu semua yang ada di sini, kok kita harus memperlakukan lansia dengan baik ya Bu? Ada nggak yang bisa jawab? Di antara ibu-ibu ada nggak yang mau jawab nih? Loh, Ibu Utri, Ibu mau jawab Bu? Kok Ibu ngelamun? Oh, Ibu membayangkan Ibu di masa yang akan datang. Jadi Bu ya, kenapa itu lansia harus diperhatikan? Karena lansia itu ketika dia sudah mulai tua, maka dia ingin bahwasanya di saat tua ada anak atau ada keluarganya yang bisa memperhatikan dia. Seperti Bu, dia makan, mungkin dia nggak kuat lagi berjalan Bu, maka harus diambilkan. Kita perhatikan isi piringnya. Kalau dia makan, nasinya nggak sampai Bu ke mulut, ini untung yang sudah masih bisa makan ya Bu. Yang dia nggak sudah terbaring lemah, dia sudah cuma bisanya tidur di kasur, dia sudah sakit, lumpuh layu, maka ini juga harus perlu perhatian yang sangat ekstra dari kita semua Bu. Karena kalau misalnya dia memakan kita nggak perhatikan, yang jelas nasi nggak masuk, berantakan, perutnya masih lapar, itu akibatnya apa? Dia sakit perut kan Bu, terus dia pasti sedih Bu, karena untuk makan saja dia sudah tidak mampu, maka kita harus sangat memperhatikan gitu. Terus yang kedua Bu, kenapa lansia harus diperhatikan dari pola makannya? Kita ajak hiburan Bu, biasanya lansia ini kan udah nggak ada lagi teman-teman sebaya. Kok nanti Ibu nggak ada lagi teman sebayanya, pasti Ibu butuh hiburan kan untuk ngobrol sekali-sekali sama lansia, sama teman Ibu yang lain yang seusia Ibu. Maka lansia ini kalau misalnya dia masih ada temannya, itu diajak tuh Bu sekali-sekali, ditemuin, ayo Pak kita ke rumahnya Bapak siapa gitu kan, itu masih teman Bapak, pasti dia mau karena dia berpikir bahwasanya temannya masih ada walaupun tidak banyak, jadi ada hiburan untuk dia. Terus Bu, mengajak lagi olahraga, kan lansia ini punya senam ya Bu, ada senam lansia, nah itu diajak 1 minggu sekali atau beberapa bulan sekali. Yang jelas jangan sampai di saat usianya sudah mulai tua dia tidak merasakan sehat dan tidak merasa bahagia, karena kalau dia sudah tiada, maka siapa lagi? Kita tidak ada lagi tempat kita cari Bu, walaupun dimanapun kita nggak akan ketemu lagi sama orang tua kita. Makanya itu ya Bu, selagi dia ada, perhatikan dan merawatnya dengan penuh kesabaran, jangan emosional. Kalau dipanggil dia misal nggak jawab, ya ibu-ibu dekati dan pegang aja badannya, Pak saya panggil Pak, saya perlu ini, begitu ya Bu. Saya harap ibu-ibu di sini semua setelah pulang dari sini, terutama yang sedang mengurus lansia, itu bisa ya Bu untuk lebih sabar lagi, untuk lebih bisa lagi mengurus lansianya, karena lansia ini sekarang ini sangat perlu perhatian yang sangat khusus untuk kita semua. Oke Bu, kita lanjut ke yang selanjutnya ya Bu. Terima kasih Bu.